warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidatu Solihah. Ingin menjelaskan pengertian merek. Produk merek adalah sesuatu yang dihasilkan di pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli customer. Sebuah produk dapat ditiru oleh pesaingnya, sedangkan merek memiliki keunikan sendiri. Sebuah produk secara cepat dapat termakan oleh waktu, sedangkan merek yang sukses akan sepanjang masa. Perkenalkan, saya Fadila. Hak merek adalah sebuah perlindungan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau HKI, di mana pemilik terdaftar dapat menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang ataupun jasa, dan hak eksklusif lainnya untuk jangka waktu tertentu. Di sini berikut beberapa hak eksklusif yang didapatkan oleh pendaftar merek yang sudah disetujui. Yang pertama, bukti legalitas sebagai orang atau pihak yang sepenuhnya berhak atas merek yang sudah didaftarkan. Yang kedua, dapat melakukan penolakan kepada sebuah merek yang dianggap sama, baik keseluruhan ataupun inti dari sebuah produk. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bisa digunakan sebagai upaya pencegahan agar tidak ada orang lain yang menggunakan merek tersebut. Perkenalkan, nama saya Alexander Tambing. Di sini saya akan membahas tentang undang-undang yang mengatur tentang merek. Yang pertama, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. 1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. 2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang yang termasuk dalam satu cabang industri atau satu cabang perdagangan yang sama. Pasal yang kedua adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Hak merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Yang ketiga, menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Perkenalkan, nama saya Rustina. Saya akan menjelaskan tentang penolakan permohonan pendaftaran suatu merek. Merek yang ditolak berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Alasan penolakannya adalah merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu kepada pihak lain untuk suatu barang atau jasa. Pada pokoknya diartikan suatu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek satu dengan merek yang lainnya, sehingga akan menimbulkan suatu kemiripan atau kesamaan, baik itu mengenai cara penempatan, cara penulisan, bentuk, terus cara ucapan, bunyi ucapan yang terdapat dalam suatu merek tersebut. Suatu merek akan ditolak apabila pertama, merek tersebut merupakan nama atau singkatan dari orang yang terkenal atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berpihak. Yang kedua, merek tersebut merupakan tiruan nama lambang atau suatu landasan dari suatu negara tersebut. 3. Merek diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Nama saya Sumiyati. Syarat dan tata cara permohonan. Menurut pasal 7 UU Nomor 15 Tahun 2001, permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain Latin, maka wajib disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua,
Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga, permohonan untuk 2 kelas barang atau lebih dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Nama saya Rizka Bella, saya akan membahas tentang merek. Di sini akan saya memperinci tentang permohonan pendaftaran merek terhadap hak prioritas. Hak prioritas adalah hak bagi pendaftar merek untuk peroleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan pendaftaran di negara asal merupakan tanggal prioritas di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi pada Konvensi World Trade Organization atau WTO yang telah disahkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia juga meratifikasi pada Paris Convention for the Protect Industrial Property atau Konvensi Paris yang telah disahkan oleh keputusan Presiden pada nomor 15 tahun 1997. Hak prioritas dan prosedur penggunaannya diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau UU merek. Hak prioritas juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek atau Permen Kumham merek. Hak prioritas yang diajukan pada tanggal pendaftaran merek atau penerimaan merek yang dilakukan dalam lama waktu itu selama 6 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan merek yang dilakukan pertama kali di negara lain. Yang dimaksud dengan negara lain merupakan anggota dari Konvensi Paris dan Konvensi Pembentukan WTO. Kesimpulan, merek adalah sebuah tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi dan dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya, yaitu seperti huruf, angka, gambar, foto, warna, bentuk, jenis, logo, dan label. Atau gabungannya yang dapat digunakan adalah membedakan barang dan jasa dapat dianggap sebagai sebuah merek dan bisa juga disebut tentang suatu produk, layanan, atau organisasi. Demikianlah akhir dari vlog kami. Semoga kalian yang menonton bisa memahami materi yang kami berikan dan berguna bagi kita semua. Atas perhatian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.